Halo Sobat Nesa, kembali lagi bersama kita podcast Gamesa, Gema Akal Anak Nesa. Nah, podcast sekolah tercinta yang menghadirkan obrolan makna tapi ringan untuk diikuti. Oke, hai guys, aku Anggi. Pasti kalian udah tahu dong di episode 0 waktu ini. Dan aku Avani yang akan menemani kalian pada episode hari ini yang penuh wawasan dan juga dengan sedikit bumbu candaan agar tidak terlalu tegang. Tentunya Sobat Nesa itu udah pada tahu dong kalau di podcast Ganesa itu menghadirkan berbagai hal menarik tentang kehidupan sekolah ya. Dan juga banyak sekali tentang inspirasi dan juga yang relate dengan kehidupan kita bersekolah. Ya nggak sih Kak? Iya bener, dan di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial banget. Ya bener banget, pasti Sobat Nesa itu udah sangat familiar dong sama kedua narasumber kita kali ini. Salah satu kakak kelas kita di Nesa. Langsung saja kita sapa kakak-kakak kita. Selamat datang di podcast Ganesa kakak. Bagaimana kabarnya? Baik. Masih lemes-lemes gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama karena kita tahu semua orang punya waktu batas. Jadi sebelum memulai podcast kali ini, kakak-kakak boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu dan bagaimana keseharian kakak berdua setelah selesai ujian. Oke, aku dulu ya. Kenalin, nama aku Putu Rana Kinasi, bisa dipanggil Kak Ratna. Akrab dipanggil Kak Ratna atau Kak Putu. Halo Kak. Nah, untuk keseharian kakak setelah ujian itu emang libur aja dulu. Emang luangin diri untuk diri sendiri. Ya me time lah itu. Biar gak stres setelah ujian praktek, ujian tulis segala macam. Nah, habis itu sambil nunggu pengumuman SNBP juga waktu itu. Nah, emang tipis-tipis nyari kerjaan freelance, entah buat logo atau segala macam. Jadi lumayan senggang lah untuk saat ini. Iya. Berarti kalau kita mau joki tugas sama Kak Ratna bisa. Boleh. Yang mau joki sama Ayo Sobat Nesa, siapa yang mau joki tugas desain? DM aja di Instagram ya, boleh. Kalau Kak Satya nih gimana kesehariannya? Kalau aku sih kesehariannya itu setelah ujian sekolah itu mungkin kayak kakak itu jadinya kerja di usaha keluarga. Jadinya selain kerja juga kakak belajar SNBT karena kebetulan kakak ketolak SNBP saat itu. Nah, Kok bisa ya? karena menjelang hamil 1 bulan ini kakak persiapan untuk SNBT. BTW tadi aku keceplosan nggak sih sama nama kakaknya, padahal kakaknya belum perkenalan. Boleh nggak sih kakak ulang perkenalan walaupun aku udah keceplosan tadi? Nah, nama kakak itu Putu Satya Vedanta, bisa dipanggil Satya. Halo Kak Satya. Di sini baunya matematika banget ya. Bawaan ambis. Nah, dengar-dengar kakak berdua ini sangat berprestasi ya, betul sekali. Pasti semua orang sudah tahu, Sobat Nesa sudah tahu sekali ya. Nah, bisa diceritain nggak prestasi apa saja yang kakak capai nih berdua? Oke, kalau dari Kak dulu ya. Untuk prestasi itu kan lumayan, Astungkara lumayan juga yang Kak cetak. Entah dari non-akademik atau akademik. Yang kita fokus hari ini kan akademik. Nah, untuk yang akademik itu sempat beberapa kali Kak mencetak juara di lomba poster. Dan yang paling wah itu kan lomba komik digital itu sampai tembus ke nasional Astungkara. Dan itu Kak bangga banget. Dan benar-benar entah yang mendukung Kak dari pembina Kak, baik-baik semua pokoknya. Habis itu dari keluarga, dari teman, itu benar-benar semua nge-support Astungkara. Kalau boleh tahu prestasi akademiknya kakak apa aja? Untuk kalau dijejerin itu poster sempat 2 kali menang menjadi juara 1 Astungkara. Dan juara 2 itu sempat 1 kali. Habis itu poster infografis sempat 2 kali. Itu Astungkara dapat juara 1. Dan yang paling wah ini kan komik digital itu 2 kali Kak ikut lomba. Di kelas 10 itu kabupaten juara 1. Langsung maju ke provinsi. Habis itu di provinsi belum sempat ke nasional karena itu waktu itu masih ada seleksi lagi untuk menjadi 10 orang. Dan kalau nggak salah inget Kak itu ranking 15 dari 32 kabupaten. Wah, keren banget ya. Kita yang denger aja ikut bangga ya. Kita ikut bangga ya, mengharukan nama sekolah juga. Kak, BTW kan banyak banget sih kayaknya, aku aja agak
bingung nih bedain poster biasa sama poster infografis tuh apa sih bedanya Kak? Oke, kalau poster biasa itu kan dibentukkan secara visual. Nah, visualnya itu ngebuat kayak gimana cara pembaca melihat visual itu ngerti dengan apa yang ingin disampaikan. Kalau infografis itu lebih teknis istilahnya. Banyak itu kayak ada tulisan, penjelasan segala macam. Itu biasanya untuk kayak tutorial lah istilahnya. Oh, gini tuh langkah-langkahnya gini atau enggak pencegahan. Itu biasanya infografis. Yang ditekankan di tulisan dan di informasi. Kalau poster emang digambar. Oh, gitu. Berarti kalau poster itu lebih banyak gambarnya ya. Iya. Kalau infografis tuh lebih banyak ke langkah-langkah dan tulisan gitu ya. Iya, simpelnya begitu. Kalau Kak Satya Kak nih, Satya? Kalau aku sih gini ya, mungkin fleksibel bilang. Kalau dari prestasi kakak itu mungkin dari jenjang kabupaten itu kakak dapat juara 2 se-kabupaten Gianyar. Jadinya kakak di situ bertanding juga sama orang-orang perwakilan di Sukawati di Gianyar. Nah, kalau beralih ke provinsi, kakak paling mentok sih juara 9 se-provinsi Bali. tapi keren banget loh, keren banget loh. Jadi, nah, habis itu beralih ke jenjang nasional. Kalau ke nasional itu di kompetisinya itu di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di situ kakak juga bertanding sama orang-orang Jawa juga, kebetulan juga Bali. Nah, habis itu juga beralih ke jenjang internasional, kakak bisa pergi ke luar negeri kayak di Singapura, ke Jepang. Wah, gila banget. Matematika loh. sampai internasional. Wah. Kita aja di kelas udah apa sih ini? Besok matematika, aduh pusing banget. Ulangan matematika pakai kalkulator. Setelah ujian lupakan gitu kan ya. Setiap apa namanya habis ulangan pasti ngeluh sama gurunya, ibu nilai saya 0 pasti. Bener. Ini kakaknya sampai ke luar negeri loh. Bener. Ih gila merinding. Habis lawan se-Indonesia lawan internasional. Iya, gila. Gila banget. Keren. Aduh bau matematika banget kan gila. Kayak angka. Luar biasa aja sih, soalnya kakak emang kalau belajar matematika itu emang fleksibel gitu, kayak emang mau gitu. Oh, Jadinya Hobi. Belajar matematika mau lah. Biasa kita menghindari ya. mau banget. Jadi gimana sih awal kakak Satya tertarik sama matematika? Oh, kalau dari kakak sendiri, kalau interesting sama matematika itu baru pas waktu SMP kelas 2. Kebetulan SMP kelas ya. 2. Karena kakak pas waktu itu nge-explore atau lagi mendapatkan potensi kakak di bidang akademik. Karena saat TK, SD maupun SMP kelas 1 itu kakak belum fokus sempat sama akademik. Oh, belum fokus lah. Nah, jadinya saat itu baru gitu ketemu, padahal emang udah di sebelah mata gitu potensinya gitu dari SD gitu. Passionnya matematika ya. Kok bisa milih matematika? Iya. Kenapa nggak kayak fisika apa? 11-12 fisika, jangan fisika ditanya biologi gitu. Biologi ya. Iya, biologi gitu. Nah, kalau fisika sama biologi sih kakak emang sempat ya lomba pas SMA fisika. Oh, Sempet juga. Sempet ada. juga. Wah. Cuman emang mungkin entah kenapa emang belum bakatnya sih situ. Oh, bener. Di Emang matematika. kakak emang sukanya di matematika murni gitu. Keren, hebat. Diembat semua ya guys, nggak expect. Kalau nggak bertanya kita nggak tahu. Iya benar banget. Bener benar banget. Aduh. Kalau Kak Ratna nih bisa ceritain nggak sedikit gimana sih awal mulai tertarik sama komik digital ya, dan hubungan tentang digital inilah. Oke, kalau ini kan spesifiknya tentang komik digital dulu. Iya. Untuk kenapa tertarik itu sama komik dulu? Waktu kecil sempet kan di SD deh di Iya. depan tuh kan ada kayak bukan warung sih, kayak jajan 5 kaki yang keliling tuh. Oh, Nah, iya. itu ada jual-jual komik tuh, komik horor itu pasti bener. tahu kan. Iya. Si Juki itu sempat Iya, sempet tuh. Kan benar-benar kayak suka banget. Bagus banget. Kak juga dulu suka gambar, tapi gambar random emang. Nah, habis itu mulailah ngegali potensi kayak bagus banget dong komiknya, serem bagus tuh. Ya, buat komik sendiri dulu di kertas. Emang aneh sih jadinya, tapi di situ ternyata titik awal Kak buat komik. suka gitu ya. Kak baru inget kayak di sana titik awal buat komik itu. Akhirnya masuk ke SMP Kak juga kan nggak kurang aktif lah ya bisa dibilang untuk SMP Kak. Nah, akhirnya otodidak lah Kak bukan ikut komunitas tapi dapat kayak koneksi lah dari teman-teman di luar SMP Kak. Katanya kalau komik gini bagus loh. Kenapa kamu nggak jadi komikus saja? Sempat terbesit kayak oh iya bagus jadi komikus loh. Tapi balik lagi Kak, waktu itu
kurang tertarik lah, bener-bener Iya. kak ditekan kalau hobi itu jangan dijadiin suatu pekerjaan. Iya, Itu iya. emang benar sih. Maksudnya balik ke jalan awal, kak pengen jadi arsitektur. Terus gitu sampai SMP redup kak tentang komik itu. Masuk SMA di kelas 1 itu kak nggak expect apa-apa untuk dapat ikut lomba segala macam tuh enggak, karena kan emang kurang aktif dulu pas di SMP kak. Habis itu akhirnya dapat nih kayak ajakan mau ikut lomba nggak? Boleh deh. Kak kirain tingkat kabupaten. Gas. Oh ya boleh. Dikasih tahu. Ini udah hamin 2 minggu. Hamin 2 minggu ini baru ikut lah. Akhirnya dari sana lah kak lumayan panik karena kan device kak nggak nyiapin. Waktu itu belum ada tablet kak belum nyiapin tablet juga. Tapi kak nggak mau nyerah dulu waktu itu. Keren Sempat tekad dan niatnya. sempat mau pakai HP waktu itu. Iya. Karena kayak komik dari kecil deh lumayan suka buat komik kak. Dari sana benar-benar ditekan kok ini perjalanan nggak mudah pasti. Iya. Tapi siapa tahu ini bakal ada dampak signifikan di kedepannya. Nah akhirnya kak bilang itu ke orang tua, ke bapak sih lebih tepatnya bapak, Ratna mau beli tab. Emang ngapain lu mau beli tab? Kan udah dibeli laptop waktu itu. Ini mau ikut lomba tingkat kabupaten dulu. Kak nggak tahu ini, soalnya tingkatnya kan ada tingkatan tuh. Nah itu kayak mau lomba komik. Oh ya udah, pakai belajar juga, jangan dipakai gambar atau main tab aja tuh. Main game gitu ya kak ya. Kayak, siap aman. Akhirnya waktu itu pas di hari ulang tahun kak dibeliin ternyata. Kan makin semangat dong kayak udah di support nih. Apa enggak akhirnya coba kak. Tapi emang agak over sih, kurang yang nggak bagus tuh begadangnya. Iya, benar. Itu paling kurang lah. Akhirnya udah lolos ternyata kabupaten, dapat juara 1. Kak mikir, dapat juara 1 lumayan lah. Karena tingkat kabupaten. Habis itu pas tak lihat ada tingkat provinsinya, tak sampein ke ibu, Bu. Ikut lagi. Mau ikut lagi tingkat provinsi, dibilang bayar. Ini semua udah ditanggung sama sekolah. Oh ya udah aman. Apa aja perlu disiapin, disiapin sama ibu. Tuh entah segala macam. Akhirnya di tingkat provinsi tak kirain daring juga, kita enggak. Nah di tingkat provinsi itu maju lagi, komiknya ternyata di sana buatnya itu. Ini yang jadi tantangan dan di sana titik kak benar-benar suka banget sama komik. Oh gitu. Wow. Ya, di provinsi itu emang ditantang gimana cara kita memanajemen waktu, gimana cara pokoknya memaksimalkan apa yang kita belajar selama ini. Ya, makanya di sana benar-benar titik dimana kak suka banget gambar komik. Kayak gimana cara kita mengekspresikan karakter-karakternya. Kalau belum dicoba, belum Nggak bakal tahu. tahu. Nggak bakal Iya. tahu. Tapi ini nggak lepas juga dari tekad terus support dari orang-orang Iya, terdekat. benar dong. banget. Betul. Aku terinspirasi loh sama Kak Ratna. Soalnya tim aku juga suka banget digital art. Jadi aku kayak terinspirasi sama Kak Ratna. Berarti jadi provinsi itu baru kakak lanjut ke nasional gitu ya Iya. kak? Setelah itu kan nggak lolos kak ke nasional, oke nggak apa-apa. Tahun depan coba lagi. Dan Astungkara Lolos. provinsi lolos ke nasional ternyata. Kak nangis waktu itu. Saya bilang semua, aduh lolos. Heboh pokoknya. Dibilang seheboh-hebohnya heboh dah. Maksudnya kan ini tuh nasional. Kapan lagi? Kak nggak tahu dari gambar kak bisa sampai ke sana. Tuh benar-benar kak bangga banget. Iya. Sama orang tua juga dibilang sama. Bangga banget. Mendapatkan prestasi dengan hal yang paling disuka. Dengan hobi itu Dengan apalagi yang dengan paling hobi disukai. itu Jarang yang paling loh. pas. Itu dulu lomba nasionalnya itu lomba FLS 3N. Oh. 3M. 3N. Dulu kan 2N, sekarang tambah Iya. 3, tambah sastra lagi 1 kalau. Oh gitu. Gimana sih proses kakak persiapan menuju kompetisi tingkat nasional dan bahkan internasional? Seperti reunitas belajar atau ada nggak yang kayak sesuatu yang harus disiapin? Kak Satya dulu deh. Kak Satya Ya, dulu deh. Kalau- Biar kita bisa mempersiapkan diri nih ya. Nah kalau kakak sih kalau dari belajar itu kalau emang kompetisi kakak itu jadiin experience atau pengalaman jenjang yang lebih rendah atau yang kayak kalau misalkan nih kakak ingin persiapan tingkat internasional atau tingkat nasional, nah kakak itu persiapannya di lomba-lomba tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Nah di situ soal-soalnya itu kakak jadiin patokan sebagai bahan belajar. Nah, kalau emang persiapan sih, kalau emang belajarnya, kakak tuh persiapan tuh hamin 2 bulan lomba.
2 bulan. Ya, kami 2 bulan. Hamil 2 bulan. 2 bulan. Habis itu kakak Kita pejuang Hamin 1. soalnya kakak belajar dulu. Jadi kayak kakak tuh bukan bilang bolos ya, tapi kayak dispen. Oh, Dispen, iya. Sebagai saksi Ratna juga sekelas. Iya. Sering dispen. Iya, betul. Setuju. Harus berprestasi ya. Masih absennya DDDD. Itu pun dari kelas 10 ya, saya udah aktif di Lomba Prodika itu. Cuman pas kelas 10 tuh belum sempet internasional sih. Jadi itu dispennya Hamin 2 bulan itu belajar terus intensif ya? Iya, Iya, intensif. intensif. Waduh. Mungkin juga dari pembina ngundang dosen juga. Oh, Undang dosen juga. Dosen dari luar ya kak ya? Dosen dari Universitas Pendidikan Ganesha. Oh. Uneksa. Hebat ya. Hebat banget. Aku lemes loh. Iya, aku tiba-tiba lemas bayangin 2 bulan belajar intensif, nggak berhenti-berhenti. Wow, keren banget. Ini persiapan lomba tingkat nasional atau internasional itu ikut lomba lagi masalah persiapannya. Iya, jadi Nggak ya. pusing apa tuh? Aduh. Kayaknya kita aja kalau misalnya ulangan besok belajar Hamin 1 nggak selesai berserah sama Tuhan yang Maha Esa sih kayaknya. Setuju. Iya kan? Cuma kalau matematika diambil santai aja sih, soalnya kalau kalian justru maksa latihannya itu malah nggak keresap di otak gitu. Gimana ya? Jadi kakak belajar kalau emang mau gitu, kalau emang Oh iya, udah bosan benar baru. ya. Ah, Kalau suka pasti kita Diminati. ambis ya, kita ambis. Setuju. Tetap tidur yang cukup, makan yang cukup. Ya, itu ya. Jangan lupa tidur dan makan yang cukup. Kalau dari Kak, persiapan ke nasional waktu itu banyak sih yang perlu dipertimbangkan. Dari pastinya itu dari transportasi, gimana persiapan ke Iya. gitu ya. Ternyata udah diurus semua sama di provinsi. Nah, habis itu waktu itu sempet Pak Widinya katanya nggak dapat harus pakai biaya mandiri untuk gabung ke nasional. Nah, Kak kan nggak mau sendirian, nggak kenal siapa-siapa, entah dari kabupaten lain tuh nggak kenal sama sekali, kayak bener-bener no. Nah, ini kok berani, ya, kok ini berani kok ya? berani tuh, Kak bingung, Adi bisa. Sampai luar negeri ya. Udah, Aku solo traveling loh. aduh nggak bisa. Weh, Kayak aku tiap nangis habis itu. itu udah kak waktu itu mikir, aduh bisa nggak ya dapet teman, aduh bisa nggak, pokoknya kak itu negatif thinking tuh benar-benar kayak jalan terus, aduh masa sendiri, aduh masa gini, aduh masa gitu. Ini kak bingung kok bisa ini solo tuh lah. Kayaknya nanti harus minta tipsnya sih. Iya, tips. Gimana cara mandiri segitu ya? Ke Jepang, ke Singapura sendiri itu bingung kak, kok bisa. Tapi tahu nggak? Tapi setelah kita udah coba kan ya, udah kayak nggak ada rasa-rasa gitunya lagi. Kita udah kayak ngerasain, udah berjalan sendiri. Iya, tuh. Habis itu kayak oh it's fine, nggak apa-apa. Walaupun nangis Biasanya dikit iya, ya. walaupun nangis dikit. Ya gini sih, waktu itu kan ke persiapan nasional tuh udah huru-hara nih. Iya. Kak nangis waktu itu di rumah. Aduh kak cengeng orangnya jujur aja. Kayak kalau nggak ada yang nemenin tuh benar-benar aduh, apalagi dari orang tua ikut khawatir Oh, juga. iya. Jadinya Ratna dibujuk, gimana caranya Pak Widi harus bareng. Dari ibu dulu dibilang Pak harus bareng, bilang sama pas kalau gini kasih pertimbangan segala macam. Kak udah nyiapin kata-kata di kepala nih untuk gimana menghadap ke kepala sekolah. Pas di ruangan kepse mau pokoknya gimana caranya Pak Widi harus ikut. Bapaknya bilang, bapaknya santai gini bapaknya. Kenapa Pak Widi harus ikut? Biar saya ada yang nemenin Pak. Oh ya udah boleh. Loh, itu aja. Oh itu aja. Oh ya udah. Ternyata sampai liburan dikit Pak Terus Windu simpel gitu udah nyiapin kata-kata bilang tapi aku sendirian. Nah, itu udah makanya kayak Udah oh ya udah. Udah overthinking ternyata gitu doang. Aduh. Ya overthinking buat gak Pasti bapak emang gak banget sih itu. Tapi pertimbangannya kan emang hari Kak berangkat itu kalau nggak salah tanggal berapa tuh 17 sampai 23 apa 22 itu galungan. Oh. Nah itu kan upload galungan, Kak nggak ikut galungan di rumah, Kak sedih tuh loh. Makanya di hari lomba pengumpulan karya itu galungan. Kak berdoa akhirnya di kamar sendiri, itu sedih banget. Udah setelah huru haranya itu udah akhirnya persiapan baju segala macam untuk tab atau alat gitu ya, alat yang mau dipakai lomba. Kak bawa laptop, Kak bawa tab, itu yang paling pasti, dan HP, charger apalagi. Nah itu untuk persiapan udah mateng. Artinya untuk persiapan gambar segala macam kayak apa namanya tuh
untuk gambar-gambar kayak template Oh, bahasanya. template. Kak Oh, gambar tapi itu bukan nyomot ya, bukan nyomot. Iya, iya. Template Kakak nyiapin juga untuk mendukung karya Kak, dan itu emang Inspirasi, diperbolehkan. ya. Iya, inspo tuh. Nah, habis itu pas keberangkatan ternyata aduh Kak, entah kampung tuh gimana ya, di pesawat Kak mual. Kak mual kayak aduh tekanannya segala macam tuh Kak Deg-degan kuat. sih itu. Terus deg-degan kayak aduh kok mual ya. Habis itu turun dari pesawat tuh oh aman kata Kak, muntah segala macam. Turun pokoknya gila, itu 3-2 jam perjalanan tuh Kak, mual nggak bisa tidur kayak gini. Temen di samping udah nanyain, nah kamu kenapa? Aku pucat kayak nggak apa-apa, jangan ditanya. Duh, so, akhirnya oke nggak apa-apa. Akhirnya setelah di nasional tuh kan banyak huru-haranya. Kalau teknis Kak lomba di nasional tuh gini, Kak juga sempat bingung. Kalau persiapan di nasional itu kita disuruh gambar dari rumah. Ada Zoom meeting 2 minggu sebelum kita keberangkatan ke nasional. Nah, pas itu disuruh dan nyiapin karyanya. Dikasih dah soal. Nah, ini yang mau ngebuat nasional tuh tricky. Kita udah nyiapin karya tapi dikasih soal di H-2 minggu. Waduh. Gimana caranya kalau Kak dapat soal gini? Waktu di provinsi kan menang lomba nih. Gimana caranya menyelipkan karakter itu untuk masuk ke gambar baru? Kak kaget dong karena Kak membuat cerita baru, benar-benar cerita baru dan nggak bisa disangkut pautkan dengan cerita yang lama tuh loh. Kayak aduh gimana nih? Akhirnya mau nggak mau Kak nyelipin sesedikit mungkin, pokoknya gimana cara buat selip aja karakternya. Mungkin karena itu Kak belum dapat jodoh jadi juara 1 karena juara satunya itu benar-benar karakter yang lama Dipakai banget. Kayak wah inspirasinya karakter yang dulu nih, Nyambung makanya dia ceritanya gitu ya. nyambung ceritanya, makanya bagus dan pas tukar emang karyanya bagus banget, dapat juara 1. Nah itu entah huru-hara itu akhirnya pembinaan ikut pembinaan sama juri-jurinya baik banget. Dan kalau Kak saran ya kalau mau ikut lomba digital itu gimana caranya juri itu harus dipublikasikan dulu. Pokoknya kalau jurinya aneh ini jangan lah ikut, sumpah Kak kapok gitu. Ini tingkat kabupaten nih Kak ikut lomba poster yang masuk tuh AI. Tahu lah gimana. Banyak Akhirnya lihat beritanya ya di TikTok. itu akhirnya yang lolos yang AI. Makanya kayak greget Kak yang waktu ini di provinsi Kak sempat ikut lagi di provinsi Bali. Kakak ikut Bulbasnya itu Ikut. ikut. Yang Bulbas tuh sempat viral tuh. Iya, banget. aku lihat di TikTok, misalnya kayak apaan sih jurinya AI yang dimenangin itu loh. Wah gila itu sensitif. Sakit Itu banget. sensitif. Itu sensitif banget. Abis itu Sedih sih. Kak ketawa waktu itu yang menang tuh AI. Dan kenapa Kak ketawa? Karena Kak tahu akhirnya dihujat dan di take down. Iya. Semua karya-karya itu kalau nggak salah di take down. Nah abis itu entah juaranya juga nggak diumumin siapa juaranya. Kayak ya udah aneh tuh. Aneh. Tuh. Nah kapok itu. Ya, udah di-spill sama kakak. Iya. Kalian udah tahu kalau kalian mau juga ikut lomba-lomba jangan yang aneh-aneh ya. Iya, jurinya Iya, jangan apalagi. yang aneh-aneh ya. Banyak juga di TikTok kelihatan. Itulah setelah itu akhirnya kan udah nih dipublikasi jurinya, juri-jurinya itu emang semua tuh tiga-tiganya komikus. Dia mantap. Di nasional itu kayak emang benar-benar bagus. Nah, di persiapnya itu kan udah semua tuh akhirnya 3 hari pembinaan, pengumpulan karya, dan pas di pengumpulan karya itu kan galungan Kak berdoa. Astungkara kalau emang di sini jodoh saya dapat jangan juara, nggak apa-apa harapan karena ini tingkat nasional. Iya. Gak apa-apa banget karena Kak bangga udah sampai di titik ini. Banyak dapet teman segala macam itu bangga banget. Nah akhirnya di hari H pengumuman tuh menang dapat juara 2. Kak nangis senang Kak nangis makanya kayak nggak sia-sia kita persiapan itu. Juara 2 di nasional udah hebat banget. Gila Astungkara. Tuh Tangan, untuk persiapannya itulah huru-hara Kak di nasional. Heboh emang agak heboh tuh. Wah, Tapi heboh itu sesuai dengan apa yang didapat juga ya. Aduh. Kalau Kak Ratna nih, kan selain kakak ikut komik digital juga, aku sering banget sih lihat kakak ya sebelumnya juga di sekolah ya. Nah, kakak juga ikut OSIS ya kalau nggak salah. Aku sering banget kakak pakai jaket OSIS. Kalau ada Trisandia pasti yang ngawasin, yang marahin kalau Itu marah ya Kak, udah marah ya. Terus ikut paskib juga ya. sibuk banget ya pasti. Nah, gimana sih keseharian kakak dulu selama di sekolah dan gimana cara kakak buat mengatur waktu itu? Kalau manajemen waktu, wah
susah gampang lah. Ini Kak bedain di tiap angkatan Kak. Waktu kelas 10, 11, 12 itu beda-beda. Nah, masa aktifnya bisa dibilang. Kalau kelas 10 Kak ikut OSIS Paskib. Nah, tapi Kak lebih fokus tuh ke Paskib. Itu waktu itu benar-benar ikut lomba segala macam. Kak dulu itu ikut Paskib tuh sampai hitam banget. Bener ya? Relate. Itu ya benar kayak aduh panas segala macam, tapi emang hasilnya bagus banget. Iya. Entah dari Fisik gitu ya. fisik bagus, habis itu dari kemantangan diri istilahnya. Iya. Mental, siap mental segala macam itu dibentak nggak nangis, ini pokoknya kuat lah istilahnya. Iya. Tapi aduh Kak kan begadang juga, Iya, pocol nggak pocol sih sebenarnya ikut Paskib kan. Fisik pas pertama ikut Iya, Paskib iya. bagus kelas 10. Iya. Habis itu pas kelas 11 nih, lah dah turun karena begadang terus. Nah, waktu kelas 11 Kak 11 kelas 10 masih di kelas 10 Kak ikut Paskib. Nah, Paskib itu beberapa bulan persiapan kayak ada Bupati Cup sama yang di provinsi itu. Nah, pas ikut di yang paling bergengsi itu yang di kabupaten, yaitu Bupati Cup. Nah, yang Bupati Cup itu kalau nggak salah persiapan 3 bulan. Nah, Kak kan benar-benar nggak bisa nyentuh apa-apa nih, OSIS nggak bisa juga. Jadi manajemen waktu Kak kan latihan Paskib itu pagi sore juga. Itu masalahnya, makanya manajemen waktu Kak lumayan kurang lah di waktu kelas 10. Tapi mau nggak mau, karena itu kan pilihan Kak waktu kelas 10. Akhirnya Kak ikut lomba, tapi dibarengi juga ikut Paskib. Nah, OSIS sementara Kak samping dulu. Karena benar-benar kan kelas 10 itu nggak terlalu ditentukan kita. Iya. Nggak apa-apa, oke dikesampingkan dulu, tapi tetap ngambil job dikit-dikit lah di Iya. OSIS. Biar nggak mati banget di OSIS loh. Nah, akhirnya eval aja kan sih. udah sempat beberapa kali ditegur kayak kenapa nggak pernah mampir. Oke boleh kalau dispen bla 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 segala macam pas, tapi minimal mampir ke RO. Iya. Dan karena Kak ngehargain juga Kak ikut OSIS loh, masa dibuang itu aja. Akhirnya Kak sering mampir ke RO, mencapatan lah istilahnya, kayak bilang halo segala macam, abis itu balik. Yang penting Kak udah setor muka lah. Iya. Nah, abis itu di Paskib itu setelah persiapan beberapa bulan segala macam, akhirnya ikut lomba ini. Nah, di bulan kalau nggak salah Maret persiapan. Nah, Maret persiapan di kabupaten tuh. Abis itu lombanya di bulan Mei atau apa tuh Kak lupa. Tuh dekat-dekat sama Bupati Cup. Setelah Kak lomba FLS 3N, FLS 2N waktu itu namanya. Langsung lomba Bupati Cup waktu itu. Wah, Capek banget. capek banget. Tapi kebayang. selalu support dari keluarga itu. Pokoknya gimana capek di luar tapi ke rumah di support balik lagi energinya. Bener. Tapi Nggak dibolehin begadang di Paskib. Mau nggak mau karena ikut lomba Kak begadang dong. Nggak bilang pokoknya takut banget Ketahuan ya. Akhirnya udah nggak apa-apa. Kita begadang tipis-tipis. Begadang Iya, tipis-tipis. tipis-tipis aja nggak apa-apa. Akhirnya maju ke tingkat provinsi. Kak nggak bisa ngumpetin dong karena ini lombanya itu nggak daring. Iya. Nah akhirnya ke kakak kelas bilang akhirnya Kak saya mau gini nih, mau lomba di tingkat provinsi, boleh nggak waktunya saya dispen segala macam tuh. Oh boleh, nggak apa-apa. Akhirnya dikasih lah waktu dispen. Syukur ya diizinin ya. Tuh persiapannya emang huru-hara. Kalau ke OSIS itu kan di kelas 11 akhirnya udahlah dikasih nih, udah bebas nih. Kak jadi pelatih pas di kelas 11. Setelah jadi pelatih, nama susah ternyata. Gimana ya? Beda ya latihan sama ngelatih. Ngelatih itu lebih ribet karena kita kakaknya yang jadi otaknya tuh. Kalau kita yang salah, Nah, kita salah ada ikut salah. Akhirnya itu yang jadi gitu. Dan Kak baru tahu dan sadar di OSIS itu ada OSIS Cup. Nah, gimana cara manajemen waktunya tuh? Tapi emang benar-benar akhirnya Kak itu mau nggak mau manajemen waktu dengan baik. Pagi mau ngurusin Paskib sebentar, oke ditinggal. Abis itu siang itu ngurusin OSIS Cup segala macam ditinggal. Abis itu malam baru nyiapin foto video segala macam tuh untuk itu FLS 3N-nya. Intinya kalau mau manajemen waktu, tips dari Kak nih. Prioritas, skala prioritas itu diperlukan. Benar-benar perlu skala prioritas. Gimana cara kamu memprioritaskan diri? Kalau kamu di Paskib bisa ada backup, ya udah buang. Habis itu di OSIS ada yang bisa backup, ya udah buang. Ini lomba untuk diri kamu sendiri. Tolong usahain gimana caranya kamu harus dapat juara. Karena ini kompetensi lah. Itu Kalau kurang Kak Satya? lebih. Oh kalau Kak Satya sih
untuk manajemen waktu ya, kakak juga sebenarnya dulu gabung OSIS dari kelas 10 sampai kelas 11 barengan juga sama Baru tahu loh kita. Baru tahu kita. Wow. Soalnya aku jarang lihat Kak Santianya. Nah, sebenarnya juga kakak itu seangkatan sama Ratna karena Iya. karena kakak itu jarang dikenal sebagai OSIS itu karena kakak kerja Desain terus. sebagai sekbid yang kameramen aja gitu. Oh, kameramen. Berarti beda segbit ya kak? Beda segit dulu. Kak Satya segit 9, Kak segit 8. Oh. Nah, selain itu juga kakak juga di situ manajemen waktu juga gitu karena harus fokus ke olimpiade, ke olimpiade, ke organisasi juga. Kakak selain olimpiade matematika juga kakak dulu gabung lomba cerdas cermat bahasa Inggris sama Wah. karya tulis ilmiah gitu. Bahasa Inggris. Semua diembat, Kak. Semua diembat. Ampun. Kakak ekstranya itu 3 soalnya. Ekstranya apa? Ekstranya itu matematika, fisika sama kir. Waduh. Kalau sama juga OSIS juga. Kayak meledak itu otakku deh. Fisika, menghitung. Kak tukar dulu yuk. Iya. Ada ulangan besok gini. Hari ini aku ulangan matematika loh kak. Boleh nggak pinjam sebentar? Bentar aja, bentar. Biar nggak jadi nol nilainya. Bener. Ada nggak kegiatan lainnya di sekolah selain OSIS atau ekstrakurikuler? Oh, kalau di sekolah sih yang normal aja sih selain itu nggak ada apa gitu. Nah kalau manajemen waktu kakak itu emang prioritas sih sama kayak Ratna. Jadinya kalau emang hamin lomba nih udah mau menjelang lomba, kakak jadinya harus terpaksa izin ke OSISnya gitu. Emang berat sih untuk izin, cuman mau gimana lagi. Mau gimana lagi ya? Nah kalau emang misalkan kakak itu kalau emang ngambil lomba itu lombanya itu harus bertahap itu. Jadi kakak buat timeline gitu loh untuk buat lomba. Nah jadinya kalau bulan ini mau lomba apa ini, kalau lomba matematika aja, kalau lomba kreatif terus ini aja. Iya, Kalau lomba cerdas cermat aja gitu. Banyak dispen Sama ya. aja juga semuanya berhubungan sama angka-angka. Kayaknya capek deh. Tiap bulan ada seasonnya, catat. Perlu dicatat. Kakak juga kalau emang contoh OSIS nih ada kegiatan yang besar kayak OSIS Cup gitu barengan juga sama Ratna itu emang harus dikosongin semuanya. Ada istirahatnya nggak? Oh istirahat. Takut banget. Nah, cuma tidur 8 jam. Tapi bagus sih. Cuman. Tapi boleh tahu nggak keseharian kakak berdua nih dulu di sekolah ngapain aja sih kak? Kak Satya dulu deh. Kak Satya dulu deh. Oh kalau aku sih keseharian di sekolah itu jujur normal ya. Kalau di kelas 10 Belajar matematika setiap hari itu normal ya? Itu normal ya? Ada Ya. testimoninya. emang kalau kakak bilang normal itu kayak ya udah belajar aja gitu. Pas istirahat itu kakak kalau emang dapat bekal ya udah diam di kelas gitu. Soalnya nggak dapat keluar gitu. Waduh. Habis itu kalau emang istirahat contoh jam kos atau apa gitu kakak luangi waktu untuk tugas numpuk karena di Nesa ini juga emang tugasnya tuh benar-benar numpuk gitu, apalagi banyak guru yang kasih tugas. Keren sekali. Kalian buat tugas. Kalian jam kos buat tugas. Kita jam kosnya sih di Padahal kita kayak kalau Kak Satya nih walaupun jam kos tetap belajar ya. Padahal kita kalau jam kos tuh waduh senengnya ya nggak boleh jadi jam bocorin dah. Ya tadi pas briefing juga katanya kakaknya kan nonton video kan biasanya. Videonya matematika Iya. juga guys. Oh my Wah, god. capek lagi. Aduh. Sebenarnya dari kalian tuh kok bisa manajemen waktu gitu kayak ini kan sebenarnya tugas Nesa itu ada proyek banyak. Oh iya, iya. ada- Setuju, ada banyak-banyak. laporan gitu. Oh, iya. Nah gimana sih kalian manajemen? Iya. Lempar pertanyaan nih ke kalian kok bisa? Gimana cara kalian manajemen aktif juga kalian ini? Nah makanya karena itu kakak itu pakai jam kos sebagai waktu untuk lunasin tugas yang numpuk gitu. Murid yang paling best. Emang gambaran anak ambis tuh gini. Iya, Gambaran bener-bener, ambis tuh bener-bener. gini. Kayak kalau aku tuh Anak emas. ya udahlah tugas numpuk nanti kalau nggak selesai minta maaf aja sama guru. Bercanda. Enggak kok. Kita pasti Bohong, kita berusaha ngerjain dong. ngerjain. Walaupun Pasti juga. entar dulu. Ntar dulu ya. Nangis dulu. Habis itu di jenjang kelas 11 sampai kelas 12 kesehariannya beda lagi nih soalnya kakak itu baru ngambil 3 ekstra yang tadi bilang tuh saat kelas 11 sampai kelas 12. Nah sekarang kelas 10 sampai kelas 11 tuh
maksimalkan buat ekstra aja jadinya gitu doang. Nah saat kelas 11 sampai kelas 12 itu baru dibolehin ekstranya itu nambah gitu. Jadi kakak ya udah maksimalin aja gitu. Senang dong dimaksimalin ekstranya. Nah karena itu mungkin kakak emang bukan orang yang tanda petik suka organisasi sosial ya, jadinya kakak saat kelas 11 sampai kelas 12 itu kakak decide atau untuk mengekspresikan kalau kakak itu ingin purna OSIS duluan itu izin Gak apa-apa. Kalau emang hasilnya bisa masuk ke internasional gak apa-apa. Ya udah. Pamit undur diri dulu. Jadi Pas kakak pamit langsung nasional. kan biasanya itu 2 tahun. Kakak itu 1 tahun kayak early gitu loh purna. Oh kayak iya. gitu ya udah. Habis itu setelah purna itu ya udah kakak ingin maksimalin waktu mungkin biar nggak pocol purna tugas lebih duluan gitu. Tapi tetap keren ya sebenarnya. Respect. Tidak tidur sih. Ya, respect banget. Real. Kalau Kak Ratna nih gimana Kak kesehariannya dulu di sekolah selain ikut Aduh. organisasi itu? Aduh, Ada gimana ya? istirahatnya. Kak, kalau dilihat ya sibuk, paskib nggak bisa ditinggalin, OSIS nggak bisa ditinggalin. Kapan istirahatnya? Waktu jam kosong. Kak, seperti kalian, seperti kalian. Normal ya, normal. Bahkan dulu sempet kan kebanyakan gadang nih persiapan lomba segala macam. Di kelas 10 itu Kak nggak ada di kelas sama sekali. Benar-benar persiapan itu kan paskib dispen terus dispen. Pokoknya dispennya itu gini, di waktu itu sempat pagi aja latihannya, dispen nih dari jam 7 sampai jam 11, balik lagi ke kelas jam 1. Habis itu kalau sore latihannya masuk nih dari jam 7 sampai jam 12, dispen jam 1. Oh gitu. Intinya kelas 10 ya terus gitu aja lah. Nggak berubah. Untuk istirahat cukup lah. Iya. Mas Bung cukup. Karena emang nggak dibolehin kadang. Iya, Untuk persiapan lomba itu masih aman. Harus fit juga. Harus fit juga. Nah, abis itu masuk ke kelas 11. Di kelas 11 kan Kak udah lepas nih. Dari latihan paskib udah lepas. Tapi ada OSIS. Iya. itu yang gitunya lumayan aduh, karena ini kan interaksi dengan orang lain juga. Nah, akhirnya waktu kelas 11 istirahatnya Kak nggak cuma di rumah. Itu istilahnya. Sempat nih ada guru kayak aduh ngantuk banget tidur. Sempat ditegur emang disuruh keluar cuci muka, akhirnya ke dalam lagi. Abis di dalam tidur. Tanya Kak Satya. Bener sih. Nggak bagus sebenarnya karena tapi ini resiko. Iya. Ini resiko. Kalau dapat nih jam kosong, gimana cara Kak Satya memaksimalkan diri untuk belajar, mencetak nilai? Kak tidur. Gimana caranya Kak dapat tidur? Akhirnya biar malamnya bisa begadang lagi. Iya. Oh iya benar. Nah akhirnya masuk nih udah mulai persiapan paskib yang lebih intens. Di hamil 1 bulan sebelum lomba. Itu baru benar-benar kurang banget tidur Kak. Di kelas tuh sempet beberapa kali bolos dengan alasan persiapan FRS 3N. Persiapan emang di perpus tidur. Itu sakit banget, kayak untung waktu itu Kak nggak sakit. Karena untung waktu itu Kak nggak sakit, itu aja yang paling Kak syukurin. Jadinya ya udah apa persiapan besoknya dispen lagi, tapi dispen tuh nggak dari awal sampai akhir Kak. Oh gitu. Kak minta dispen itu belajar dari pagi jam setengah hari jam 11 ya udah Kak mulai dah gambar bla bla persiapan. Habis itu kalau bisa tidur, habis itu gambar lagi, habis itu tidur, gambar lagi. Karena sorenya itu bakal ada persiapan paskib lagi. Makanya emang benar-benar padat. Kak itu masuk pagi, pulang paling malam tuh biasanya. Capek sekali. Karena Aku dengarnya udah pegel gini loh. Kayak kebayang Kak Ratnanya. tapi udah lewat, nggak apa-apa. Oke guys, karena juga kayaknya apa Ya. namanya Sudah banyak sekali yang mengulik juga. benar. Tapi sebelum kita tutup, kayaknya kita butuh banget tips dari Tips, kakak-kakak berdua ini untuk kita sebagai kaum rebahan biar nggak semageran ini ya. Biar bisa termotivasi Iya, juga, biar bisa jadi kakak atau siapapun yang ingin mengikuti jejak-jejak yang kakak. Ada motivasi nggak? Atau biar Kasih bisa kita apa namanya memasuki ketemu passion kita sendiri. Iya gitu. benar. Kalau untuk passion dan pesan-pesan, benar kakak sih jangan menyerah, sama tetap kalian itu kejar apa yang kalian suka gitu. Kalau dari kakak emang suka matematika, nah kalau kalian apa yang kalian suka itu yang kalian jadikan motivasi untuk sekolah. Kalian suka bergerak contohnya, bisa kalian
ikuti lomba seperti Porjar dan gitu. Nah, kalau kalian dan jangan menyerah tuh, maksudnya kalau satu kali lomba itu kalah, kalian jangan langsung nyerah. Kalian coba lagi terus dan mungkin latihan juga lebih intensif lagi dengan pembina kalian atau enggak dengan fasilitator gitu. Nah, itu jadikan itu sebagai fasilitas atau sebagai kunci untuk biar kalian itu bisa sukses ke depannya. Catat. Tapi Kak, BTW aku juga udah ngejar-ngejar dia, tapi kok aku nggak dikejar balik Kak. Waduh, kalau ini nggak tahu saya, kalau ini nggak tahu saya. Nggak dapat gimana ya Kak? Passion sih iya, nggak salah, tapi objektifnya salah. Oke, aduh. Karatnya nih. Dari Kak, nggak jauh-jauh dari Kak Satya. Emang kalau passion itu perlu dikejar, bukan gitu ya? Bukan ya? Ini nggak dikejar balik. Waduh, passion itu emang harus dikejar, dicari, digali. Nah, kalau kalian berani memulai, berani juga mengakhiri, pastinya itu. Nah, gali potensi diri itu jangan dilihat kayak aku cocok ini, ya udah ikut ini aja sampai akhir, nggak. Banyak semua digali kalau boleh. Benar-benar coba aja dulu. Apalagi kita masih SMA ya Kak. Iya, Yes, benar. pas. Menggali potensinya kuat banget. Iya, betul. Pokoknya gali. Kalian penasaran, tuangin rasa penasaran kalian. Iya. Tuangin rasa kepo kalian. Intinya jangan nyerah. Gitu. Emang itu aja sih. Itu kata-katanya. Semangat. Sobat Nesa, semangat. Baik. Kayaknya udah Panjang banget ya durasinya. Kita udah ngobrol-ngobrol gini, nggak kerasa ya waktunya. Kita udah kayak ngobrol santai aja gitu. Pengen banyak banget Iya. lagi yang ditanyain ya tentang kakak ini berdua. Masih Sobat Nesa masih banyak banget kepo sebenarnya ya. Ya, sayang banget ya. Aku juga pengen bertanya-tanya nih. Cuma nanti off cam ya. Iya. Boleh. Cukup pada episode spesial kami hari ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Siapa lagi yang ingin diundang? Betul sekali. Ya. Aku Anggi, Aku Avani. pamit undur diri. Bye.